So dia menantang Yekyu untuk melakukan pertandingan persahabatan untuk meredakan encok pegelinunya. Saat meeting, sebelum diadakannya pertandingan, di sini Luoji mengemukakan pendapatnya untuk mengincar Xiao Shikin, inti dari permainan Excellent Era yang sekarang. So mereka membutuhkan seseorang yang cepat dan mempunyai damage instan yang besar. Di sini Yekyu terpikirkan dengan assassin yang merebut senjata Anwenyi saat mereka merampas di misi bos di part 6 kemarin. So dia langsung online untuk mencarinya di dalam game. Dan saat ketemu, diperlihatkan assassin itu tidak bicara sepatah kata pun, yang menegaskan kalau dia adalah seorang introvert garis keras. Setelah Wei Chen menyadap alamat IP akun tersebut, ternyata diketahui dia bekerja di salah satu coffee shop milik Bujazim. Di sini mereka mengira assassin itu adalah manajernya yang bulat. Namun ternyata ada seorang pegawainya yang tidak sengaja menjatuhkan sebuah kartu akun. So Yekyu dan teman-temannya baru sadar kalau dia adalah assassinnya yang asli. Namanya adalah Mofan, dan beberapa bulan terakhir dia bekerja sebagai barista di coffee shop. Diperlihatkan di sini, manajer coffee shop itu berusaha menggelapkan uang, dan saat suami Bujazim datang dan memergokinya, untuk menyelamatkan dirinya, dia menyalahkan semua pegawai yang bekerja di situ. Sampai di sini, Yekyu memutuskan untuk memburunya di dalam game dan membuatnya tidak nyaman lagi bermain Glory sampai Mofan bersedia untuk diajak bicara. Sampai Yekyu memasukkannya ke dalam sumur tua. Akhirnya Mofan bicara. So Yekyu langsung menyuruhnya untuk datang ke warnet Happy. Dan dia langsung OTW ke warnet Happy saat itu juga. Sesampainya di sana, Yekyu menganggapnya setuju untuk bergabung dengan tim Happy. Lalu Yekyu segera mengajaknya berkeliling warnet. Ternyata niatan Mofan ke situ adalah untuk mencuri kartu akun milik Yekyu. Namun di sini Yekyu sudah menduganya. Dia memancing Mofan dengan kartu akun yang lain. Lalu Yekyu menantang Mofan untuk menggunakan Myriad Manifestation Umbrella. Jika dia bisa menggunakannya dan dapat mengalahkan salah satu anggota tim Happy, maka Myriad Manifestation Umbrella akan menjadi miliknya, dan Yekyu berjanji tidak akan mengganggu Mofan lagi. Namun, kalau Mofan kalah, dia juga harus memberikan kartu akun miliknya. Dan di sini, yang terpilih adalah si kapten pencak silat, Wei Chen. Di atas kertas, profesi assassin jauh lebih unggul dalam pertandingan 1-by-1 melawan Warlock. Namun, karena di sini assassin memakai Myriad Manifestation Umbrella yang hanya bisa dipakai oleh non-class, dia sama saja seperti tidak menggunakan senjata sama sekali. Dan akhirnya Wei Chen dapat mengalahkannya tanpa ada perlawanan dari Mofan. So Mofan malah harus kehilangan kartu akunnya di sini. Mengingat kepribadiannya yang sangat introvert, saat kartu akunnya diambil, dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. Melihat itu, Guo mencoba berbicara kepada Mofan tentang arti dan pentingnya sebuah pertemanan. Bagaimana mereka bermain Glory bersama, cekcok dan tertawa bersama. Paginya, Mofan datang lagi ke warnet Happy untuk mengambil kartu akunnya kembali. Di sini Mofan yang udah terkenal sebagai begal nomor 1 di Glory mengajarkan mereka tentang peta-peta rahasia untuk mendapatkan buku jurus untuk meningkatkan kemampuan skill para anggota tim.
荣耀第一是013。Dan setelah begadang beberapa hari, mereka merayakannya dengan makan-makan di sebuah restoran. 还是很有用的。你说什么？我以前可这可以啊。 Di sini secara kebetulan mereka bertemu dengan mantan manajer kafe Bujazim tempat Mofan bekerja. Dan diperlihatkan Mofan masih duduk menyendiri. Melihat itu, para anggota tim Happy berinisiatif untuk membalas manajer kafe tersebut. Nih, saya paling suka nih adegan ini. Jeder! Little Tang ditugaskan untuk merayu manajer itu, dan di saat yang sama Bauzi memancing cewek kenalan manajer tadi untuk melihat mereka. 好，这边请。需要我向你道歉吗？姐，这边请。那是舅舅。成和你拉满。 Sedangkan Wei Chen berbicara dengan suami Bujazim tentang korupsi yang dilakukan oleh manajernya. 你不记得我了？ Lalu An Wenyi dan Yifan memasukkan bubuk cabai ke minuman manajer itu. 请您喝的酒。 Mofan yang memperhatikan mereka merasa dia seperti di dalam keluarga yang saling melindungi satu sama lain. Lalu dalam perjalanan pulang, Yekyu mengembalikan kartu akun milik Mofan. 拿回去。你给我拉大大的，我们决定。 Dan setelah apa yang mereka lalui, Mofan kembali ke warnet Happy dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Beberapa hari kemudian setelah itu, saatnya masuk ke pertandingan. Tim Happy melawan Excellent Era. Dan di luar dugaan mereka, Sun Xiang tidak bermain di awal game. So mereka harus mengubah taktik mereka. Saat pertandingan dimulai, diperlihatkan tim Happy memancing Excellent Era dengan healer mereka. Lalu saat mereka terkena pancingannya, Xiao Shikin langsung disergap di tengah peta. Namun, karena refleksnya yang cepat, Xiao Shikin dapat menghindari penyergapan itu. Merasa tidak diuntungkan, dia langsung berlari mundur. Dan hal itu yang diharapkan oleh tim Happy. Assassin mereka, Mofan, sudah menunggunya di jalur Xiao Shikin untuk melarikan diri. Namun, Xiao Shikin sudah menyadari kalau hanya 4 orang dari tim Happy yang terlihat. So dia mengeluarkan kemampuannya, sebuah drone, untuk mencari 1 orang lagi yang gak kelihatan. Dan saat udah ketahuan, ternyata Mofan udah ada di dekatnya. Begitu melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, dia langsung terbang dan kali ini giliran Yekyu untuk mengejarnya. Dan tanpa disangka, Sumu Cheng ternyata mengamati mereka dan melindungi Xiao Shikin dari kejauhan. Di lain sisi, Mofan yang masih berusaha mengejar Xiao Shikin, gantian dia yang jatuh ke taktik musuh. Mofan dibawa ke tempat yang penuh ranjau yang sudah dipersiapkan oleh Xiao Shikin sebelumnya. Dan semua anggota tim Happy menyusulnya untuk membantu. Lalu, karena baru pertama mengikuti pertandingan tim, dia terlihat sangat bernafsu untuk menghabisi Xiao Shikin dan malah mengacaukan kerjasama anggota tim yang lain. Dan akhirnya, dia dan Little Tang malah harus mati di tangan Sumu Cheng. Melihat kesempatan itu, waktunya Sun Xiang untuk unjuk gigi. Saat Yekyu melihat Sun Xiang langsung menggunakan ultinya, dia udah bersiap untuk menangkis serangannya.
Namun, ternyata Sun Xiang mengubah arah serangannya untuk mengincar An Wenyi dan Yi Fan, yang membuat mereka mati seketika. Di sini diperlihatkan perlawanan keras Ye Qiu melawan 5 orang sekaligus. Dia sengaja membawa lawan-lawannya ke tempat Wei Chen yang sudah menyiapkan skill untuk mereka. Dan ternyata skillnya berhasil menjerat 4 orang sekaligus kecuali Xiao Shiqin. Lalu Ye Qiu dapat dengan fokus menghabisi Xiao Shiqin dan berhasil membunuhnya di detik-detik terakhir. So mereka mendapatkan 1 poin untuk berhak mengikuti Liga Penantang. Namun, diperlihatkan mereka masih sedih karena kekalahan mereka. So Ye Qiu menyarankan mereka untuk istirahat selama sehari. Esoknya, Guo Guo menyuruh semua anggota tim untuk menuliskan keluhan mereka tentang apapun dan siapapun di dalam tim. Yang namanya tertulis di situ akan menerima hukuman. Dan tanpa diduga, mereka semua menulis dirinya sendiri kecuali Mo Fan. Dia tidak menulis apapun di kertas, yang membuat Mo Fan lebih menyesali perbuatannya lagi. Namun, di sini para anggota tim yang lain malah bersikeras menyalahkan diri mereka masing-masing. So mereka semua dihukum dengan mencari buku jurus dengan bantuan Mo Fan dan Wei Chen. Lalu mereka menjual item-item itu dengan harga yang cukup mahal.